Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Ika di sini untuk belajar IPA. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Bagi teman-teman yang mungkin lagi sakit hari ini, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah belajar bersama dengan kita semua. Amin ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anak, masih tetap semangat ya, akhwat dan ikhwan di rumah, soleh dan solehah harus tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Oke, kita belajar apa ya hari ini? Masih di bab 1 tentunya, masih membahas tentang alat gerak, tetapi kita kali ini bukan membahas tulang-tulang lagi, tetapi ke materi yang lain ya. Kita simak berikutnya. Perhatikan gambar. Gambar apa yang bergerak-gerak di situ? Oke, ini adalah bagian-bagian anggota tubuh kita ya. Di dalam anggota tubuh kita ini, di dalam rangka kita ini ada tulang belulang atau tulang-tulang yang menyusunnya. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan tulang-tulang ini bisa bergerak? Oke, ada yang tahu jawabannya? Nah, jawabannya ini adalah yang kita akan pelajari hari ini. Kita lihat jawabannya benar apa tidak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sendi dan otot. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, apa itu sendi, apa itu otot, kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Yang pertama, siswa diharapkan dapat mengenal jenis-jenis sendi yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian sendi dan otot. Yang ketiga, siswa mengetahui letak sendi dalam tubuh manusia dan arah geraknya. Oke, ini tadi tujuan pembelajarannya ya. Nah, tahukah kamu ada 360 sendi dalam tubuh manusia? Wow, luar biasa ya. Keren. Tapi kita tidak belajar sebanyak itu untuk hari ini. Kita hanya belajar beberapa sendi saja yang secara umum yang kita kenal ya. Oke. Kita lihat dulu di sini apa itu sendi ya. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Ustazah ulangi ya. Tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Jadi, sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Jadi, tulang yang satu dengan tulang yang lain ada alat atau ada benda yang menyambungnya. Itu disebut dengan sendi. Oke, rangka manusia tidak akan bisa bergerak ya jika tidak ada otot dan sendi. Misalnya hanya ada otot saja, tidak ada persendian, otomatis tidak bisa bergerak juga. Atau sebaliknya, hanya ada sendi tetapi tidak ada otot, tentu juga tidak bisa bergerak. Jadi, otot dan persendian ini harus menjadi satu kesatuan yang dapat menyebabkan rangka manusia bisa bergerak. Paham sampai di sini ya? Oke, kita lihat letak-letak sendi yang ada di dalam tubuh manusia. Ada di mana saja ya? Yang pertama ada di bagian leher. Itu disebut dengan sendi putar.
Kemudian di bagian lengan, khususnya di bagian siku-siku ya. Di situ ada sendi engsel. Selanjutnya ada di bagian pinggul atau panggul ya. Ada sendi peluru. Kemudian di bagian telapak tangan ada sendi pelana. Dan terakhir di bagian pergelangan kaki itu disebut dengan sendi geser. Oke. Kita simak penjelasannya lebih lanjut ya. Konsentrasi dimulai. Silahkan boleh bertepuk-tepuk nih. Konsentrasi dimulai. Ya, sama-sama kita simak. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis sendi manusia secara mendalam ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk sendi yang pertama adalah sendi peluru. Oke, perhatikan gambarnya. Tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Dapat bergerak ke segala arah. Dikatakan peluru karena dia bisa bergerak ke segala arah. Kemudian letaknya berikutnya terdapat di antara tulang panggul dan tulang paha. Terdapat di antara tulang bahu dan tulang lengan atas. Jadi ada di bagian lengan dan ada di bagian kaki atau di bagian tulang paha ya. Lanjut, sendi yang kedua adalah sendi putar. Oke, perhatikan gambarnya. Pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Leher dan tulang tengkorak. Bagaimana arah gerakannya? Ya, gerakannya memutar ya. Lanjutnya, sendi yang ketiga, sendi engsel. Pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Ini letak yang pertama. Kemudian ada di mana lagi? Ada di pertemuan tulang paha dengan tulang kering. Selanjutnya, gerakannya bagaimana? Dapat digerakkan hanya satu arah saja. Seperti pintu ya. Bisa membuka dan menutup ke depan dan ke belakang saja. Jadi satu arah saja. Kita lihat gambarnya. Ini yang di bagian lutut ya, bagian tempurung lutut. Kemudian ini yang di bagian lengan, khususnya di bagian siku-siku. Kemudian ada juga di bagian jari-jari kita ya. Jadi bukan hanya jari-jari tangan, di jari-jari kaki juga ada sendi engselnya. Lanjut, sendi pelana. Terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Dapat digerakkan ke dua arah. Kita lihat gambarnya ya. Jadi di bagian telapak tangan ya dan ibu jari. Jadi gerakannya biasanya hanya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Hanya dua arah. Lanjut, yang terakhir sendi geser. Perhatikan di bagian pergelangan kakinya ya. Oke, di bagian ujung-ujung jarinya, di bagian jari-jarinya ada sendi engsel. Ya, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki dan gerakannya bagaimana? Hanya dapat menggeser. Jadi nggak banyak gerakannya. Oke, selain 5 sendi tadi ya, ada peluru, ada pelana, ada engsel ya, ada putar dan geser. Ada 2 tambahan yang usah ditambahkan di sini untuk mengenal sendi yang lain, yaitu ada sendi kaku. Nah, sendi kaku atau ampiartrosis adalah sendi yang pergerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya pada persendian tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang dada. Nih gambarnya ya. Lanjut, tambahan yang kedua ada sendi mati. Apa itu sendi mati? Sendi mati atau synarthrosis adalah sendi yang memungkinkan tidak ada gerakan. Namanya juga mati ya, jadi benar-benar tidak ada gerakan. Terdapat di mana? Ya,
Contohnya adalah sendi penyusun tulang tengkorak. Berarti ada di kepala ya. Oke. Kita lihat arah gerak sendi secara keseluruhan ya. Mulai dari sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, ini tambahan hampir mirip dengan sendi peluru ya. Kemudian di bawahnya sendi geser ada sendi putar ya, jelas berputar. Kemudian sendi peluru yang bergerak ke segala arah. Kemudian terakhir sendi pelana, jadi dia hanya ke depan, ke belakang, jadi 2 arah saja. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi yang kedua, otot ya. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Kerja otot akan menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Contohnya, kerja otot bisep untuk menaikkan lengan bagian bawah. Kita lihat gambar otot di sini, ada bagian A dan B. Perhatikan, ada otot bisep dan otot trisep. Di bagian B juga sama ya. Yang depan itu bisep, yang belakang itu otot trisep. Bagaimana cara kerja otot? Kita lihat. Pada gambar A, ketika tangan diketekuk, otot bisep bekerja atau memendek, dan otot trisep istirahat atau memanjang. Sebaliknya, pada gambar B, saat tangan diluruskan, otot bisep memanjang dan otot trisep memendek. Boleh dipraktekkan ya anak-anak ya, terutama untuk ikhwan nih, mungkin yang punya otot besar, boleh nih dipakai beban ya. Naik turun seperti itu. Oke. Kita sampai ke kesimpulan ya anak-anak. Hari ini kita hanya belajar fokus di sendi dan otot saja. Mari kita simpulkan sama-sama. Oke, yang pertama, sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa tulang. Oke. Jenis-jenis sendi yang pertama ada sendi peluru. Bagaimana arah gerakannya? Bergerak ke semua arah. Yang kedua, ada sendi putar, bergerak memutar. Berikutnya, sendi engsel, bergerak hanya satu arah saja. Berikutnya, sendi pelana, bergerak 2 arah. Berikutnya, sendi geser, bergerak hanya menggeser. Ini harus diingat-ingat ya. Biasanya masuk ke dalam soal-soal ujian di kelas 6. Gambar biasanya dan arah geraknya. Gambar sendi dan arah geraknya. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Contohnya, kerja otot bisep untuk menaikkan lengan bagian bawah. Oke anak-anak, paham ya sampai di sini? Kalau memang belum jelas, boleh bertanya ke Ustazah lewat Japri atau videonya diulang-ulang lagi. Insya Allah Ustazah yakin kalian semua pasti bisa. Oke anak-anak, kita tiba di penghujung materi kita untuk hari ini. Selain kita belajar untuk duniawi kita juga perlu mengisi rohani kita dengan belajar ukhrawi ya. Jadi yang tujuannya memang ke akhirat. Di sini Ustazah akan membacakan ya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tahapan terbentuknya bayi. Pada tahapan tersebut dijelaskan bahwa tulang dibungkus oleh daging. Berikut arti dari ayatnya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Jadi sudah jelas semua pembelajaran di dunia ini itu sumbernya dari Al-Quran, termasuk penciptaan bayi sampai terbentuknya manusia secara utuh ya.
mulai dari tulang yang dibungkus oleh daging kemudian bisa bergerak karena ada sendi dan otot tadi. Sungguh luar biasa ciptaan Allah, maka pandai-pandailah kita bersyukur dengan salah satunya menjaga kesehatan rangka ya, menjaga kesehatan dan ya selalu mengucap syukur bahwasanya kita diberi anggota tubuh yang lengkap. Oke anak-anak, sampai di sini ya, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah ya. Ustazah juga berpesan jaga kesehatan ya, patuhi selalu protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian rajin cuci tangan dan makan makanan bergizi. Ya, hindari jajan sembarangan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.